Terima kasih Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, 6 pria pengoplos LPG bersubsidi dibekuk aparat Satreskrim Polresta Sidoarjo. Modusnya pelaku memasukkan LPG subsidi 3 kg ke dalam tabung 12 kg non-subsidi. Dalam sehari komplotan ini bisa mengoplos 100 tabung LPG. 6 tersangka merupakan karyawan dan seorang pemilik usaha pengoplosan gas LPG, masing-masing berinisial K, MN, NHD, ER, H, dan S. Keenam pelaku adalah warga Sidoarjo dan Bojonegoro. Polisi juga menyita 1.000 tabung LPG subsidi dan non-subsidi. Alat pengoplos juga segel untuk tabung LPG non-subsidi 12 kg. Praktik ilegal ini sudah berjalan sekitar 1 tahun. Modusnya, pelaku memasukkan LPG subsidi 3 kg ke dalam tabung 12 kg non-subsidi. Dalam sehari, pelaku bisa menghasilkan LPG oplosan sebanyak 100 tabung 12 kg. LPG ilegal ini dipasarkan ke sejumlah wilayah di Jawa Timur dengan keuntungan 7 juta rupiah per hari. Ditandai barang bukti, kita langsung melakukan upaya-upaya untuk melakukan proses penyidikan. Kemudian para pelaku saat ini sudah ditahan di Polresta Sidoarjo. Kemudian tentunya dari motifnya mendapatkan bayaran dari aktivitas pengoplosan LPG yang dilakukan. Sangkaan pasal dari 2 kasus ini sama, yaitu pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, para tersangka ditahan di Mapolresta Sidoarjo. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, seorang suami di Bangkalan diringkus polisi karena kasus kekerasan dalam rumah tangga serta pemakaian dan kepemilikan narkoba. Polisi mendatangi rumah pelaku yang sedang bertengkar dengan istrinya dan mendapati paket narkoba serta alat hisap sabu-sabu milik pelaku. Penangkapan pemakai narkoba di Bangkalan ini terbilang unik. SD, warga Tanjung Bumi, Bangkalan, diringkus polisi saat bertengkar dengan istrinya. Kejadian bermula saat polisi mendapat laporan ada keributan rumah tangga di rumah SD. Polisi yang mendatangi lokasi kejadian mendapati kondisi SD layaknya orang dalam pengaruh narkoba, bahkan sempat memukul istrinya. SD pun segera diringkus karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Saat diperiksa, SD membantah jika sedang memakai narkoba, namun polisi bergeming. Saat rumahnya digeledah, petugas menemukan paket sabu-sabu dan alat hisapnya. Tersangka akhirnya tak bisa mengelak dan langsung dibawa ke Mapolres Bangkalan. Anggota menerima kabar ada cekcok mulut di sebuah rumah. Setelah dilakukan penggeledahan dan dilihat dari ciri-ciri fisik yang bersangkutan ini seperti pemakai, teman-teman dari kepolisian melakukan penggeledahan. Dalam rumah mendapatkan jenis sabu-sabu seperti ini. Diperoleh informasi dari yang bersangkutan diperoleh dari temannya. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku mendapatkan barang haram dari temannya berinisial AS warga Surabaya yang kini diburu polisi. Tersangka dijerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, menipu sejumlah warga dalam jual beli sapi, seorang anggota Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM di Jember dibekuk polisi. Penangkapan berlangsung alot sebab pelaku berontak dan melawan petugas. Pria berinisial TF berontak saat ditangkap anggota unit Reskrim Polsek Bagalsari, Jember, Kamis dini hari. Warga desa Petung ini juga sempat melawan hingga polisi bertindak tegas. Namun anggota salah satu lembaga swadaya masyarakat ini akhirnya melunak setelah polisi membeberkan sejumlah laporan dari korban yang merasa ditipunya. Pria berusia 40 tahun ini ditangkap karena diduga menipu sejumlah warga dalam jual beli sapi. Modusnya, tersangka menjual 2 sapi kepada korban seharga 23 juta rupiah. Namun setelah uang dibayar, sapi tak kunjung diantarkan kepada korban. Total dengan
dua sapi yang dijual kepada korban itu senilai 23 juta rupiah. Untuk pengembangan mungkin ada korban-korbannya yang mau melapor atau bagaimana? Ya, jadi sampai dengan saat ini kami sudah berkoordinasi dengan korban lain. Tercatat dalam catatan kami ada 3 korban lain yang mungkin besok pagi beliau akan melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara T. Berdasarkan pengembangan penyidikan, ternyata sapi yang dijual tersangka adalah titipan orang. Bahkan modus penipuan itu juga dilakukan kepada sejumlah korban lainnya. Pelaku dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Ratusan warga di Jombang terserang demam berdarah, 4 diantaranya meninggal. Tetaplah bersama kami.